A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang memberi hidayah pada kita sehingga kita masih mau ngaji. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Em, Seperti yang saya post di grup ya. Saya pikir-pikir ya, mendingan kita nanti ngelihat semuanya dari 25 penyakit apa hati ya. Jadi kayak ceritanya kan orang kalau mau eh, perang gitu ya, harus tahu medan perangnya kan. Ya, jadi saya asumsikan ya, saya ibaratkan kalau apa melawan penyakit hati itu kayak perang. Memang berat ya, nanti kalau prakteknya itu berat kalau cuman baca sih. Kalau prakteknya untuk benar-benar menghilangkan 25 penyakit itu berat sekali. Iya dah. Kemudian kan ada hadis tuh yang ada yang pernah dengar nggak kalau waktu Rasulullah SAW kembali selesai dari perang Badar ya. Perang Badar itu kan yang paling dahsyat ya. Yang pertama itu Rasulullah bilang ke sahabatnya apa? Kita kembali dari jihad kecil menuju ke jihad besar. Sahabatnya bingung padahal Pak kan udah habis-habisan ya kalau waktu Badar. Jihad apa lagi Rasul? Jawabannya adalah jihad melawan hawa nafsu. Jadi artinya di di mata Allah itu di depan Allah itu jihad yang besar itu bukan yang di medan perang yang bunuh-bunuhan gitu ya. Tapi justru jihad terhadap hawa nafsu. Lah, hawa nafsu itu para sahabat dan orang-orang pintar itu diterjemahkan dalam bentuk melawan penyakit hati. Yang lebih konkret lagi Imam Maulid ini dia nulis 25 penyakit hati. Ya toh? Em, Sampai di sini ada pertanyaan. Ya jadi eh, apa namanya? Kenapa penyakit hati itu ada? Eh, karena waktu, kalau lihat di surat Shad ya, itu eh, setan itu kan berjanji kan, dia mau menggoda dari kanan kiri, dari depan belakang, gitu. Makanya banyak sekali yang jatuh kecuali ada yang kecuali yang nggak bisa digoda oleh iblis. Kira-kira ada yang tahu, Pak Tony? Ada yang tahu nggak? Ada jenis manusia yang iblis itu nggak mau atau nggak bisa menggoda itu siapa? Hmm? Mukhlasin. Orang yang ikhlas, tapi bentuknya di sini bukan mukhlisin, tapi mukhlasin, bentuk pasif. Artinya orang yang ikhlas, artinya ikhlas itu kan halas bersih, yang dibersihkan, bukan yang membersihkan. Ya, mukhlasin itu artinya yang dibersihkan Allah. Jadi artinya yang hatinya itu dibersihkan Allah. Nah kita sebagai umat, kita berusaha untuk membersihkan hati, tapi pada akhirnya adalah Allah yang membersihkan. Kalau hati kita udah bersih, itu setan nggak bisa deketin, nggak bisa apa namanya menggoda kita. Setan sendiri bilang ila ibadil mukhlasin, kecuali orang-orang yang dia nggak akan goda. Contohnya yang jelas tuh kayak apa Umar bin Khattab tuh kan setan sendiri lari kalau lihat karena begitu kuatnya. Karena setan tuh malu kalau dia goda dia nggak berhasil dia malu dia nggak mau deketin gitu ya. Oke, kemudian kita dalam pengajian ini kan pada dasarnya kita mengaji Quran kan, jadi kita kembali lagi dulu ke apa namanya surat kita sampai di sini ya. Wa wa idza laqul ladzi. Siapa yang membaca nih? Sokat.
Mana waida kilalahum Ya, itu bukan? wa idza laqul sampai di sini. Oh ya. Jadi selalu kita baca. Minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqaul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Stop, stop, stop. Tak benerin ya. Jadi Iya. dalam hal ini kita belajar tajwid ya. Juga artinya nanti. Wa idza za. Ininya lidahnya agak keluar. Jadi bukan wa idza. Laku. Idza. Nah, oh ini qaf, qaf, qaf di dalam sini. Laku, laku. Ini dua kan berarti laku karena mereka. Tapi terus ada lamnya disadar jadi langsung lari ke lakul ladzina, lakul ladzina, Takbiran. ya, amanu, ya, dua lagi. Ini namanya apa? Matabi'in, ya. Qalu lah ini karena ada hamzah jadi ini empat. Qalu amanna, ya. Wa idza khalau ila tafasil. Bukan sa, tapi untuk membedakan tajwid itu perlu untuk membedakan huruf-huruf ya. Kalau kita membacanya sayatin itu kayak kayak sa, itu beda. Juga tadi saya dengar Saukat kamu sayatin, bukan sayatin, bukan sa, tapi to. Saya Jadi saya saya syayatin, ti, ti, saya dihim. ti, ti, syayatinihim, ya, to. Itu termasuk kolkolah. Kalau berhenti dia jadi kolkolah. Kenapa kita harus cermat ke tajwid? Karena kalau salah baca, salah arti kan. Jadi karena harus syaya ini juga ini matabiin dua. Syayati ini dua. Ini him. Qalu ini empat lagi karena di depannya hamzah. Inna ma'akum. Juga ini ain ma'akum. Inna ma nah. Ini bukan ha tapi ha. Nah. Jadi Nah, kayak ngangkat tuh. nah. Nah, nah, nahnu, nahnu, mus. Nah, S itu karakternya juga ringan. Mus. Jadi harus senyum. Mustahziun. Mus, Mustah. Ini juga habrat mustahziun. Ya, toh? mustah, Artinya mustah. mustah. Tah. Tah. Ini kan habrat ziun. Artinya ya. Baida laku laku itu ketemu kayak ila liqa tahu liqa ketemu lagi gitu. Lakul ladzina amanu mereka waktu orang-orang apa munafik gitu ketemu orang iman dia bilang qalu amanna. Kami beriman, kami termasuk orang yang beriman. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim waktu mereka sendiri sama setan-setannya ya bahasa Arab itu kalau sama orang yang jelek itu bahasanya jelek, bahasanya ya keras gitu. Qalu inna ma'akum. Orang-orang orang-orang munafik itu bilang kinna ma'akum. Aku sama kamu. Jadi aku bukan orang Islam, bukan Muslim gitu. Inna ma nahnu mustahziun. Aku cuman ngolok-ngolok mereka gitu. Coba saya terusan siapa yang mau nerusin sini? Nasridin Yuha. Coba ini juga bacanya Yuha ya. Ya, 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 yang mana nih, Om? ini terusannya, terusannya. Ya, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya, betul. Ghonya mengalir bagus tuh. Tuh ya. Jadi mereka mengejek, mengolok-olok, tapi Allahu yastahzi'u bihim. Allah juga mengolok kembali ke mereka. Wa yamudduhum madah, madah panjang.
akan dan diperpanjangkan fitur yanihim ya mahun dan mereka akan kesasar-sasar gitu loh intinya. Jadi tambah kacau di hidupnya, tambah kacau pikirannya segala macam. Kamu kalau kita lihat di posting-posting di WA di internet itu kan orang ngawur semua omongannya. Itu karena mereka nggak serius agama sehingga di bahasa Jawanya dijelontroh kayak gitu. Dijelomprong kayak nggak tahu siapa yang tahu mudeng ini. Ya, eh, ini Ina kok hilang nih. Oke, siapa yang mau terus lagi? Tony, Tony. Atau Ana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Bagus, bagus. Jadi ini empat ya. Ulaik, bagus, bagus. Ashtarawu dhalala tabil. Jadi mereka itu orang-orang munafik yang itu mereka itu menukar istaro, menukar eh, apa kedzaliman dengan huda. Jadi mereka sebenarnya kan orang munafik itu sebenarnya orang Islam kan. Tapi dia nggak serius dia hanya di mereka menukar dengan dolal, dolal apa namanya kegelapan atau kedurhakaan. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jadi tijarah di sini loh. Yang menarik itu Allah tuh selalu melihat kita di dunia ini dalam kacamata bisnis. Semua dalam frame tijarah, bisnis tijarah. Artinya apa? Selalu Allah tuh eh, bahkan nanti amal kita tuh ditimbang sampai ke gram-gramnya kan. Ya. Jadi jangan dikira nanti di akhirat tuh oh kamu baik, kamu jelek enggak, tapi kamu baiknya seberapa, jeleknya seberapa ditimbang. Ya, jadi lama rebihat tijarah. Mereka rugi dalam tijarah. Contoh yang lain yang Allah jelas tijarah tuh di bagian terakhir surat Al-Baqarah yang soal puasa itu ada yang tahu? Coba ya. Yang mengenai 285 bukan? 285 atau 286? ini loh. Wa idas wa idza sa'alaka ibadi jika ada abdiku jika maksudnya kita yang bertanya soal aku Allah gitu. Wa idza sa'alaka ibadi ya ada kalau yang anni fa inni qarib yang apa, kalau ada dari abdiku dari manusia yang bertanya soal aku fa inni qarib sebenarnya aku dekat. Jadi Allah itu sangat dekat ke manusia bahkan kalau di surat An-Nisa itu Allah tuh apa namanya eh, dekat sekali jadi kayak kayak diibaratkan kayak orang berburu ya. Berburu itu kan ngincer gitu ya. Allah tuh lebih dari itu. Melihat kita itu atensinya 100% bahkan lebih. Artinya apa namanya? eh, dekat sekali sama kita. Makanya kalau ada yang menanyakan aku itu fa ini qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jadi apa namanya? Ujibu da'watad da'i idza. Jadi aku akan apa? Ujibu ajaba ajib menjawab menjawab semua doa da'watad da'i
semua doa ketika kamu da'ani, ketika abdi kita itu berdoa. Tetapi, nah itu tijarohnya itu, bisnisnya. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'alahum yarjun. Jadi enggak gratis. Allah akan ijabahi doa orang, tetapi syaratnya maka fal yastajibuli apa namanya respon, jawablah aku. Maksudnya perintah-perintah Allah itu direspon sama kita. Jadi apa kalau kita sholat, kita baik, kita ngikutin jalan Allah itu syaratnya doa kita diterima. Wal yu'minu bi, juga beriman kepadaku, artinya trust, percaya kepada Allah. La'alahum yarsyudun, supaya mereka itu yarsyudun rasyidah, apa sukses. Ya, ada yang tanya sampai di sini kok anteng hari ini? Ya, seperti itu. Hmm, eh Ayo Kat, mau ngomong apa? apa ya? Oleh doa yang dikabulkan tuh ya. Heeh, Doa yang dikabulkan itu kan ada timeline-nya ya. Ada yang cepat dikabulkan, heeh, ada yang agak lama dikabulkan ya. heeh. Ada yang minta A dikabulkan B, ada minta B dikabulkan C. Hmm. Tetapi di end dia misalnya minta A dikasih B, B itu seperti jalan untuk menuju A gitu. Apa itu juga begitu? Jadi kan kita itu trust Allah tuh maha bijaksana kan. Bijaksana itu apa sih? Intinya bijaksana itu menaruh sesuatu ke tempat yang tepat gitu kan. Bijaksana itu wisdom itu. Kita bisa minta, misalkan Saukat minta, aku minta istri 10 gitu kan. Allah gini, apa-apaan lu masih 10, saya kasih satu dua gitu. Hmm. Artinya bahwa Allah tuh lebih tahu apa yang baik buat kita di dunia dan di akhirat. Ya kita kan otak kita tuh cuma berapa on gitu ya. Kita tuh terbatas sehingga orang-orang pengen ini, pengen itu, nggak pengen itu sebenarnya kita nggak tahu itu berfaedah ke kita atau enggak. Allah yang lebih tahu. Ya, kadang-kadang ah, nggak diberi di sini tapi diberi di akhirat atau dikurangi dosanya segala macam. Itu adalah otoritatif 100% Allah. Makanya disebutkan juga bahwa wal yu'minu bi kan. Jadi kita juga trust Allah ya ta? Apa yang jadi tadi yang disebut bahwa yang nggak bisa digoda setan itu mukhlasin itu. Jadi kita berdoa, kita berusaha, tapi kita pada akhirnya kita akan berserah diri apa yang diberi Allah. Kalau kita bisa begitu, hidup kita enak sekali. Ngerti nggak? Kayak eh, apa hadis Rasulullah SAW itu orang Islam itu ajib, sangat apa hebat karena dalam keadaan senang dia alhamdulillah, dalam susah juga alhamdulillah karena dapat teguran, jadi dia bisa benar. Jadi orang Islam itu selalu konten, selalu apa ya, selalu apa ya konten itu apa sih? Selalu full gitu ya, senang gitu. Artinya tidak ada khawatir, tidak ada itu. Tapi sekali lagi ya, eh, kalau orang dapat cobaan itu kadang-kadang mempengaruhi fisik ya, ada sakit segala macam. Itu lumrah loh. Contohnya apa di Quran? Ya walaupun kayak Yakub alaihissalam dia bilang waktu eh, Yusuf hilang kan, dia bilang was sabrun jamil. Aku sabar dengan penuh dengan Izamil itu indah gitu. Jadi sabar dengan indah. Jadi nggak ngerusul. Tapi karena dia sedihnya sampai apa coba? Ada yang tahu? Nabi Yakub sampai buta dia. Saking dia nangis sedih itu sampai buta dia. Sampai buta ya. Sampai ada sampai buta. Dan karena Nabi itu kan peka sekali ya. Nabi Yusuf tahu waktu waktu ketemu saudara saya dikasih ini pakaianku, kasih ke bapak gitu ya.
dia akan bisa ngelihat. Ya, jadi waktu kan itu dari Mesir sama ini. Jadi waktu pulang itu Nabi Yakub yang buta itu dia bawain apa Yusuf karena pakaiannya ya dari jauh tuh udah bawain. Setelah datang ditutup ditempelkan di matanya bisa langsung lihat seneng lagi gitu. Jadi artinya eh, kalau kita ada cobaan, kita sedih, kita sakit, itu lumrah, itu manusiawi. Tapi hati kita nggak tergerak. Yang penting, ngerti nggak? Makanya penyakit yang disebut di Quran di anu itu bukan penyakit badan ini, tapi penyakit hati karena itu yang hakiki yang mendalam. Ya, kalau penyakit badan tuh nggak masalah orang diberi penyakit ini segala macam. Itu biasanya kayak kayak putranya Pak Tony yang diberi leukemia itu mungkin insya Allah di akhirat ini ada hikmahnya, ada ganjarannya lain. Kita nggak tahu. Tapi yang penting hatinya, ya toh Pak Tony. Putranya gimana? Apa masih bisa ngaji segala macam kan Pak Tony? Ya, kadang-kadang lah ya. Mhm. Fisiknya gitu. Mudah-mudahan lah. Fisiknya lemah sekali. Ya, hmm, Ya, mudah-mudahan bisa lebih istiqomah lah. ya, ya dibawa ke Quran di ini karena Quran itu kan disebutkan apa obat ya. Quran itu obat. Ya, Ya, dan mungkin dengan baca, dengan menghafal itu siapa tahu ya. Tapi intinya gitu, kita nggak melihat penyakit itu di fisik, tetapi di hati. Ya, karena fisik itu kadang-kadang bagian dari cobaan. Ya, seperti yang saya anu bahwa apa ini ya ayat-ayat yang saya kasih ini ya Al-Baqarah 214, Al-Imran 142 ini semuanya apa semuanya menunjuk bahwa bahwa surga itu nggak gratis. Surga itu tidak gratis, ya. Sebaik ada yang mau Yoyon coba. Ali Imran itu berapa ya? Ali Imran berapa tadi? 142. Oh enggak, itu gandeng. Al-A'raf. Eh kalau udah yang coba saya lupa itu. Yang di mana nih? Ini isinya bahwa di situ disebutkan bahwa Rasul pun sama sahabat-sahabatnya diguncang ya, diguncang cobaan yang sampai mata Nasrullah, mana mata Nasrullah, kapan apa pertolongan Allah ya. Jadi di dunia ini tingkat Rasul dan sahabatnya pun penuh dengan goncangan dan cobaan, apalagi kelas-kelas kita ini ya. Jadi jangan mengharapkan kalau kita mau masuk surga itu santai-santai enak sembarangan ya. Enggak yang disebutkan di situ bahwa itu hanya bisa dicapai dengan berjihad ya. Dan seperti tadi saya buka bahwa jihad yang besar itu bukan jihad yang pakai senjata yang bunuh-bunuhan itu. Jihad melawan hawa nafsu ya. Dan eh, para orang-orang pintar itu merumuskan hawa nafsu itu penyakit hati ya. Ini lihat semua ya di layar saya ya. Coba Ya, ya. orang kalau perang itu kan harus tahu medan perangnya ya. Ya, artinya medan perang kita itu adalah 25 musuh itu, penyakit. Kita hari ini kita rundown, kita mengenali dulu nanti baru selanjutnya minggu selanjutnya kita lebih fokus ke satu-satu ya. Nomor satu, hubub al-riyasah, cinta dunia kita udah nyinggung ya. Cinta yang berlebihan maksudnya. Ya, kayak terobsesi memimpin dan mengendalikan. Ini jangan
dibayangkan ini pemimpin ini kita ke kita, yaitu terobsesi memimpin dan mengendalikan. Jadi artinya dalam dalam apa rombongan dalam ini kita selalu merasa apa namanya ngontrol gini gini ya. Makanya saya paling takut itu kadang kalau ngomong begini kan saya berhenti siapa yang tanya. Soalnya jangan sampai ada terkesan di hati saya itu saya kontrol gitu loh, medali. Ya toh, seperti yang Saukat bilang dua arah gitu. Ya toh. Itu kita jaga karena kau coba lihat banyak sekali ustadz-ustadz yang terbiasa begitu akhirnya dia arogan gitu. Gitu. Kayak 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 minggu lalu yang kita tunjukkan ada sampai berani nyuruh apa nyium kakinya, nginjek kepalanya. Itu karena dia terbiasa merasa bisa mengendalikan gitu. Itu salah satu ya toh, salah satu penyakit ya. Tahu nggak guru saya yang di Amerika itu dia bilang "L- 3 dari 5 ustadz, maksudnya pendakwah ya atau ini ya yang merasa berilmu itu masuk neraka. Bayang nah. Jadi 60%, 3 dari 5 itu masuk karena banyak yang terjebak ke hal-hal duniawi. Jadi dia jadi kena penyakit-penyakit ini yang sombong, yang merasa kuat segala macam. Ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Hmm? Ada satu lagi ya. Apa tuh? Doa itu kan ada hierarkinya ya. Jadi ada yang kayak doa seorang ibu kepada anaknya, doa orang yang teraniaya, Mhm. doa dari anak yatim, ya. Itu kan hierarkinya Mhm. contoh kayak apa lewat jalan tol lah itu ke Allah ya. Mhm. Dan doa apa orang-orang pandai yang kita anggap guru ya. Sehingga kita kadang-kadang mewakilkan ya 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 anu ya Ustadz tolong ini ya, ya mama ibu tolong dong doain saya ini gitu. Ya, itu apa setara kecepatan doa itu dengan kita sendiri. Soalnya saya dengarnya begitu. Jadi bukan hanya dari siapa atau bagaimana, itu juga waktu kan. Jadi doa yang paling mustajab di tahajud segala macam ada kan. Memang di dalam Ya. tradisi Islam yang diajarkan Allah melalui Rasulullah itu ada kayak gitu. Bahkan ada kalau di dalam 12 bulan ada 1 bulan yang khusus Ramadan, gitu kan? Di dalam hari-hari ada yang Hmm. khusus begini begitu. Itu memang ada di dalam ajaran Islam tuh ada kayak gitu. Jadi nggak semuanya sama gitu. Kalau sistem komunis itu kan sama rata sama rasa gitu kan. Kalau Islam nggak ada beda-bedanya, ada kelas-kelasnya, darajah, derajat. Ya, orang yang berilmu lebih tinggi daripada orang yang berilmu disebutkan itu semuanya. Kenapa begitu? Jadi kita itu kan dihadapkan untuk menggunakan akal kan, ya ta? Orang yang berakal itu selalu ingin yang paling baik, yang paling ini. Nah, itu makanya diberi hal-hal. Jadi kalau seperti itu benar. Jadi kayak surga di telapak kaki ibu itu artinya bahwa kita harus respectful ke ibu, pengorbanannya gimana segala macam. Doa juga paling mustajab dari ibu. Bahkan bukannya doa kalau ibu itu nggak suka, kayak ada cerita sahabat Nabi yang nggak mati-mati itu kan. Ada pernah dengar? Dia itu rajin di masjid terus dipanggil ibunya disuruh bantu ibunya dia nggak mau, dia ibadah di masjid terus, ibunya jengkel kan. Kemudian suatu saat dia tuh sakit mau mati nggak mati-mati, terus Rasulullah nanya ini kenapa, Hmm. dia tuh kenapa. Oh, dia masih punya ibu punya, terus ibunya dipanggil ini kalau kamu nggak maafkan dia nggak akan mati gitu kan. Jadi udah kejet-kejet lah kak. Udah nggak karuan ya dah. Terus enggak, aku nggak mau maafkan ibunya bilang gitu kan. Eh, dia bilang kalau dia mati dalam keadaan dia akan masuk neraka. Biar masuk neraka ibunya gitu kan. Akhirnya Rasulullah, ya Rasulullah kan diplomat ya.
Udah dibakar aja sekarang daripada nanti dibakar di akhirat. Udah disiapin api mau dibakar. Ibunya baru lilih gitu ya. Akhirnya dimaafkan. Ngerti nggak? Jadi ibu yang sakit hati karena anaknya yang nggak mau dengerin dia walaupun di masjid itu sampai segitu. Ngerti nggak? Hati-hati sama ibu. Yang masih punya ibu bersyukur nih, ya. Jadi kan selalu orang yang Rasulullah waktu ditanya siapa yang paling kita cintai, kita hormati. Rasulullah jawab ibumu, ibumu, ibumu ya, baru bapakmu gitu kan. Ngerti? Pernah dengar itu? Pernah, sering ya. Waktu itu Zainal diskusi sama saya, Zainal Abidin. Dia nggak percaya itu. Hmm. Dia nggak mau percaya bahwa ibunya itu 3 kali. Oh, saya bilang, oh mungkin tuh bapaknya punya istri 3, jadi ibumu, 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 bapakmu. Saya candain. Habis kita nggak percaya Nyeleneh. kan? Dia nggak percaya. Itu Iya benar itu benar. itu channel yang nyeleneh itu. Enggak, memang kalau nggak nyeleneh bukan Jainal maksudnya gitu. Bercanda Tapi aja. ada case ini, Yul, ada case. Ini kan Hmm. yang kita bahas mengenai ibu yang kita ini kan itu di kita masyarakat Islam ya, terutama di Indonesia itu banyak menghargai. Kalau dibanding dengan contoh di Inggris ya, di Inggris itu sampai pemerintah itu turun tangan Hmm. kalau seorang ya, suami istri itu tidak becus mengurus anak, itu diambil pemerintah dikasih kepada keluarga yang baik, namanya itu fostering. Jadi pemerintah itu membiayai anak itu sampai umur tertentu, dia ditanya, you mau balik ke orang tuanya atau you mau masuk ke pendidikan di bawah negara. Kalau dia, saya nggak mau balik sama orang tua saya. Nah, dia dikasih sekolah segala macam gratis. Itu di UK itu. Sampai sekarang berlaku. Di sini juga gitu. Ya, di sini juga gitu. Jadi kalau nggak becus dibedol tuh. Iya, Kalau iya, anaknya komplain gitu, bahaya tuh. iya. Jadi ya itu memang begitu. Jadi apa namanya ya kembali lagi kalau kalau sistem Islam itu sangat menghargai orang tua. Sistem Barat enggak. Hmm, Barat tuh enggak ada respect ke orang tua itu enggak diajarin. Bahkan manggil namanya kan sama orang tua di iya. kan manggil namanya, Hey John, gitu kan. My old man gitu kan. Hmm. Oke, oke. Jadi Oh obat Yul, yes. iya mungkin ya motong dikit ya. Itu kalau rasanya tuh kan 3 ayat yang jadikan referensi kemarin kan yang Al-Baqarah Mhm. 214, Al-Imran 142 dan Mhm. apa lagi ya? Ya, itu refernya itu ke surga ya. Eh, Aha. ada refer tiga-tiga itu ke surga lah ya, masalah Mhm. surga. Nah Mhm. itu saya tuh ini juga ingin tahu juga Oke. kira-kira eh, kenapa gitu jadi apa Ya, backgroundnya gitu lah seperti itu barangkali. Nah jadi misalnya kita hubungan kan, misalnya kita kan sedang membahas penyakit hati gitu. mhm. Nah itu tiba-tiba ke surga gitu, ke ini ke apa Oke. Tiba-tiba kesulitan meloncat. bahwa untuk mencapai surga itu tidak gampang gitulah, Mhm. bahwa harus tidak semudah yang kita ucapkan gitu, atau kita tidak hanya pinter saja atau tidak hanya cakep saja, tapi kita juga harus memang bisa turun naik segala macam gitulah, Pak, Ya, ya. menerima keadaannya itu. Tapi apa hubungannya itu Dengan penyakit dengan hati. surga gitu, kira-kira kenapa itu dipilih tiga itu dengan surga Oke. gitu, barangkali ada Ya, supaya bisa apa lebih menghayati gitu saya. ya. Jadi judulnya yang 3 dipilih itu adalah masuk surga itu nggak gratis. Coba ini yang 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 salah satunya ya Ali Imran ini. Siapa yang membaca ini? Yang oh Yoyon kamu belum baca kan? Coba baca ini.
Halo, atau saya yang baca aja lah. Atau Alhamdulillah. saya ya, mana? Oke, oke, Tony, oke. Baca ini. Alif. Ah, Walak am itu ya. Ya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum alladhina alladhina alladzina jahadu minkum wa ya'lamus lama. sabirin Kayak lamas sobirin. wa ya'lamas sabirin. Oke. Jadi artinya am hasibatum, apakah kamu mengira bahwa kamu akan tadkhulul kamu masa masuk surga walamma ya'lamillahu alladzina dan belum jelas bagi Allah, belum terbukti bagi Allah siapa yang berjihad di antara kamu dan yang sabar, ya. Ya. Jadi syaratnya masuk surga itu jihad, jahada, dan sabar. Sabar penting karena dalam perjuangan itu kan kita on off, kita ada banyak tantangan itu makanya diwanti-wanti Allah sabar. Tapi yang penting di sini actionnya adalah jihad, jahada. Ya, yang tadi saya sebutkan waktu pembukaan, jihad itu jangan dipikir kita bawa senjata perang di medan perang, tapi jihad yang besar itu justru jihad terhadap melawan apa hawa nafsu itu kan hadis Rasulullah waktu pulang dari Badar itu kan. Ya tak? Artinya apa? Kalau kita pengen masuk surga ya ini diikuti nih. Jadi kita harus membuktikan pada Allah. Walama ya'lamillahu alladzi. Jadi kita membuktikan bahwa Allah, aku udah berjihad. Jihad kubro ini. Ya jihad melawan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu kalau di dalam hadis itu disebut hawa nafsu tapi diterjemahkan, ditafsirkan oleh orang-orang pintar kayak Imam Maulid yang kita pakai itu ada 25 hawa nafsu, 25 penyakit yang kita harus berjahada, berjihad, membersihkan dari itu. Artinya apa? From now on, mulai sekarang, kalau kita niatnya kita mau berjihad untuk membersihkan hati kita, insya Allah itu termasuk syarat kita masuk surga. Sekarang saya tanya, eh, Yoyon, Kang Yoyon, yakin masuk surga nggak? Kalau sekarang mati, kira-kira aku masuk surga atau enggak? Nggak tahu kan? Enggak Nggak yakin. tahu, nggak tahu kan? Tapi di sini, Boro-boro jauh. tapi di sini ada udah digariskan, diberi formula. Ya, kalau di sains itu kan, Yayan tahu kan ada formulasi, ada ini. Udah dikasih rumusannya. Kalau rumusan itu diikutin pasti ini. Jadi artinya kita harus ini kan walama ya'lamillahu jadi alama. Jadi Allah belum maksudnya belum Allah itu Maha tahu ya. Maksudnya kamu belum buktikan pada Allah bahwa kamu berjihad dan sabar. Nah, sekarang bagi saya untuk memerangi apa penyakit hati itu yang tiap hari struggle itu adalah jihad dan saya niatkan ini jihad ini supaya Allah melihat dan menilai dan menerima meridhoi karena ingat ya hubungan kita dengan Allah itu Allah mengharapkan itu kayak tijaroh itu enggak tijaroh benar-benar tijaroh jadi saya kenapa saya tahajud tiap malam 1 juz karena saya tijaroh dengan Allah udah bertahun-tahun ini nggak pernah lewat karena saya tijarah dengan ya Allah aku udah mengerjakan sesuatu yang hanya nabi-nabi yang mengerjakan itu saya minta upahnya dunia akhirat nggak apa-apa itu tijarah termasuk jihad melawan hawa nafsu juga termasuk belajar juga jihad belajar itu jihad juga jadi bentuk-bentuk kayak gini yang kita
kita presentasikan pada Allah. Kalau di dalam kerjaan kita presentasi ke bos-bos, ke klien. Ini kita presentasikan, ini Allah hari ini aku berusaha untuk ngaji, untuk mengetahui penyakit ini. Aku mau mau berjihad, berusaha berjihad tuh. Jihad itu artinya kalau di Islam itu berusaha semaksimal mungkin itu jihad, jahadah, berusaha keras, nggak main-main, cuman syukur-syukur bisa enggak. Orang Islam itu diajarin hima, atau hima. Hima itu need achievement-nya tinggi. Jadi selalu pengen best of the best. Itu karakter orang Islam itu hima. Jadi dia selalu pengen excellent. Dalam jihad juga pengen excellent. Yang nilai bukan manusia tapi Allah. Jadi makanya banyak dari kita kan, dari orang Islam selalu kalau dalam lingkungan jadi pasti the best. Karena motivasi kita itu Allah. Mereka nggak tahu motivasi Allah. Jadi kita itu berbuat sesuatu untuk the best itu out of kepengen dinilai Allah. Seperti di sini. Kata-kata walamma ya'lamillahi. Jadi penting sekali bahwa Allah itu mengetahui, mengakui, meridhoi bahwa kita itu udah diakui. Oh deh, kamu jihad benar. Aku lihat buktinya dan kamu sabar. Kalau sampai Allah begitu, hidup kita dunia akhirat itu luar biasa enaknya. Ngerti nggak? Bisa dilihat juga hidup kita bagaimana di dunia ini. Begitu. Ada ini. Tapi ada, Ya. Yul, ada satu pandangan ya di masyarakat Indonesia. Ini sorry ya, karena saya bukan ini. Jadi dalam konteks kerja, baik itu di pemerintah maupun di swasta atau di mana, itu kalau sudah nggak bekerja di tempat itu, dia melabelkan dirinya dengan saya kan sudah pensiun. Saya ajak gini, aduh kan gue kan udah pensiun. Kalau saya gini, wah, saya kira itu penyakit hati juga. Karena dia melabelkan dirinya bahwa saya udah nggak bisa apa-apa gitu loh. Pensiun, saya mau istirahat, mau lihat cucu. Biasanya gitu. Aku mau lihat cucu aja atau ini. Tapi rasa berjuang, kalau di jihad itu termasuk ya, mencari nafkah, kemudian mencari ilmu, berbuat baik, sosial, segala macam ya. Tapi kalau itu dihentikan dengan satu aksioma, katakan gitu, aku kan wis pensiun, wis ojo ngejak aku wis pensiun lah. Itu gimana itu? Ya itu makanya pentingnya ilmu ya. Ini kan kita ngaji itu kan nambah ilmu. Karena dia nggak tahu sebenarnya harus begitu. Makanya nanti insya Allah kalau kita habis 25 penyakit kita tahu persis kita itu harus bagaimana. Ya seperti yang saya akan ceritakan itu kan berarti dia nggak tahu bahwa Allah tuh kalau kamu mau masuk surga kamu berjihad, ya dah, berjihad dalam ilmu dalam ini. Dia nggak tahu konsep itu. Konsep itu ya terus aku udah pensiun udah tua nggak mau apa-apa ya berarti apa ada kemungkinan dia udah merasa udah cukup dia masuk surga ya kan dan itu bahaya bahaya Rasulullah SAW sendiri tidak dia waktu ditanya kan waktu Rasulullah kan bilang amal kamu di dunia itu tidak cukup memasukkan kamu surga sahabatnya nanya apakah amal Rasulullah juga dia bilang iya amalku pun tidak cukup untuk masuk surga. Surga itu dimasukkan, Allah yang memasukkan. Seperti yang saya pertama-tama kita ngaji ya. Amal kita itu kayak energi, kayak kita ngecat ngecat baterai ke itu kalau kita nggak charge itu apa sih itu drone nggak bisa naik kan? Saya pernah sama cucu-cucu saya kan ada 3 drone, satu nggak di charge, satu di charge 5 menit, satu jam. Yang nggak di charge nggak bisa naik. Yang 5 menit cuma jatuh. Yang 1 jam bisa sampai tinggi sampai 200 meter. Saya tunjukkan bahwa itu kayak amalmu di dunia. Kalau kamu nggak di dunia nggak ada ini ya jatuh ke jahanam. Tapi kalau pas-pasan ya di surga tapi surga rendah. Kalau mau tinggi amal sendiri ya seperti itu. Jadi
amal itu naikkan setinggi kalau Rasulullah SAW itu mungkin paling tinggi. Kemudian di atas di depan pintu itu Allah yang masukin. Tapi kalau ada yang merasa aku pasti masuk surga, boro-boro amalnya aja pas-pasan. Ya, habis gitu Allah harus ridho. Begitu melihat kita, oke kamu bagus ini, aku masukkan surga. Bukan kita masuk sendiri, surga itu nggak ada. Allah yang memasukkan. Jadi kalau itu penyakit juga. Jadi kalau aku udah merasa cukup atau dia malas, jadi nanti juga ada penyakit malas. Ya toh. Jadi yang obat dari ubudiyah itu ikhlas, zuhud, utamakan akhirat. Ini intinya gitu. Ya toh. Nanti minggu depan kita ke yang dua. Kita akan semua habisin dulu supaya kita tahu secara komplit apa penyakit itu. Pertanyaan bagus. Apalagi? Ana ada pertanyaan? Tadi Ina kok ngilang ya? Belum, belum. Belum ya? Ya. Iya. Saya Om, Ya, monggo, monggo. ini apa namanya, di 25 penyakit hati itu kalau nggak salah ada yang surat An-Nahl ya, 16:23 di situ. Saya hanya melihat di 29 Mas, di 29 mengenai kesombongan. Mhm. Nah, di situ disebutkan bahwa bentar-bentar dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan bahwa eh, apa namanya hmm, eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa layak yadkhulul jannata man Mhm. kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min Mhm. kibri. Artinya bahwa tidak akan masuk surga Mhm. orang yang di dalam hatinya ada seberat biji zarah dari kesombongan. Mhm. Nah, Mhm. kecil banget kan itu Mas. Iya, iya. Piye piye nih carane nih supaya ini baru baru si jitok loh, ini baru satu loh. Baru satu. Satu, Ya. sedangkan ada sedikit saja yang kita merasa wah aku riak ini gitu loh. Ah, Itu wis nggak masuk surga. Nah, absolut. padahal ini ada 25 loh, ini 25 yang belum kita bahas. Jadi ya ampun ini caranya ini supaya supaya ya paling tidak ini sajalah. Insya Allah artinya kalau kita berjihad betul supaya betul-betul eh, apa namanya targetnya itu zero sombong lah begitu Ya, ya. betul. Tapi kan Zero, susah. zero sombong, zero penyakit ya, betul. Nah, piye ini caranya ini? Nah, Mohon oke, anunya itu. Ya. oke. Ada cerita eh, Umar bin Khattab ya. Dia tuh kan kalau dibandingkan dengan kita ya, jihadnya segala macam luar biasa kan. Tapi dia itu selalu ngomong sama teman-temannya, aku tuh takut kalau aku masuk surga tapi kaki sebelah kiriku itu masih masih nggak bisa masuk karena dosaku. Gitu nggak? Itu Ya. setara karena dia tahu seperti ini yang eh, Anda sebutkan disebutkan di sini kan di hadis itu bahwa kesombongan sebesar biji zarah aja nggak bisa kita masuk. Sombong di sini menurut hadis itu juga ada dua ini kan sifat. Satu apa? Menolak kebenaran. Yang kedua menghina manusia. Ya, di situ kalau kita kebenaran kita pilih-pilih, ya toh, kemudian kita menghina manusia, itu walaupun sedikit, sebesar zarah itu bayangannya kan sedikit aja, itu udah ngerusak hati kita. Dan disebutkan kan bahwa surga itu sangat suci, sangat bersih. Nggak bisa ngelihat hati yang kotor itu, nggak mau dia, nggak bisa masuk kita. Makanya kalau kita ngaji, kita tahu seperti itu, kita akan super hati-hati kan.
menghindari kesombongan. Kalau kita ngomong sama orang, terus kita merasa lebih, kita astagfirullah, langsung minta ampun karena gerakan hati ini yang seperti Sarah itu bahaya kalau kita teruskan. Itu lah, dia sekali lagi banyak sekali hadis itu yang cara penyampaiannya itu strategis. Jadi maksudnya gini, kalau disebutkan bahwa walaupun sebesar biji zarah dari kesombongan, kenapa disebut begitu? Semua kan dari seeds ya, dari biji kan. Kalau kita biarkan kecil-kecil, kalau nggak ada hadis ini, kita biasa bikin kesombongan yang kecil-kecil. Akhirnya apa? Jadi besar toh. Tapi kalau kita fokus, jangan sampai kita sedikit pun, karena di peringatan gini, kita akan hati-hati, kita akan terbebas dari itu dengan yakin. Ngerti nggak? Jadi kalau kita baca, saya pelajari hadis itu banyak sekali yang bahasanya itu bahasa strategis, bahasa apa diplomatis juga. Kalau disebut kamu jangan sombong, kalau kecil bolehlah, kalau misalkan begitu ya. Kalau kecil bolehlah, kamu bisa masuk. Kalau itu bakalan orang hanya kecil sombong gitu kan. Akhirnya jadi gede. Secara nggak sadar ya toh. Ya. Jadi cara menyikapi kita begitu. Artinya apa? Secara keseluruhan di sini dalam 25 penyakit yang dilihat Allah itu motifnya, niatnya. Kita berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin untuk membersihkan itu. Walaupun mungkin nggak bisa 100%, tapi niat kita. Dan itu mungkin kalau kita diterima Allah, insya Allah. Pada akhirnya kan Allah yang memasukkan ke surga. Ya, jadi intinya eh, yang walaupun sebesar biji zara itu sebenarnya preventif, preventif, menjaga supaya kita nggak sampai ke besar. Coba saya gambarkan sekarang. Tidak akan masuk surga orang yang di dalamnya hatinya terdapat eh, apa kesombongan. Boleh tapi ya kalau sedikit saja. Kalau itu rusak kan, ya toh? Ya, Boleh ya, sombong ya. sedikit itu rusak kan. Akhirnya Ya. akan berkembang. Jadi kalau dibatasi sini, walaupun hanya hatinya terdapat sebesar biji zarah dari kesombongan. Jadi kan kita hati-hati. Yang penting berusaha ya. Iya, selalu Hmm. selalu kalau kita belajar hadis, pertama yang diajarkan adalah innamal a'malu binniyah. Jadi semua amal itu tergantung dari dan Allah tuh ngelihat niat kita dan hanya Allah yang tahu isi hati kita. Tahu nggak? Malaikat nggak tahu. Malaikat tuh nggak tahu. Ya, ya, Maaf, ya. meneruskan boleh Monggo. izin. Ya, meneruskan yang Zuha ya, Yuska. Nasruddin ya. Ini Baca panggilannya apa? Nazruddin Zuha, ya oke. Ya, 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 monggo, monggo. ya, ya, ya. Mengenai sombong itu kan yang definisinya menolak kebenaran dan merendahkan atau menistakan orang lain apa, men- ini orang lain lah, tidak merendahkan orang lain lah gitu ya. Hmm. Nah, itu kan duanya definisinya dari Yulianto itu kan dia. Hmm, hmm, hmm. Ya kalau nggak salah menolak kebenaran ya atau Ya apalah. itu dari hadis tuh. Ha. Ya, oke. Menghina, Nah, menolak maksud kebenaran. saya, Hmm. iya. Tapi kan itu definisinya itu kan kita sering sering terima lah apa di antara yang kita pernah hadapi misalnya. Itu ada. Jadi menolak kebenaran itu dalam arti dia tuh merasa bahwa fahamnya itu benar gitu lah, Hmm, ya hmm. kan? Merasa pahamnya benar dan paham orang lain salah gitu kan? Hmm, hmm, hmm. Seperti itu. Nah, itu bagaimana hukumnya seperti itu? Dan bagaimana kita misalnya mengatakan bahwa itu adalah sombong apa bukan gitu loh. Ya Seperti itu itu. disebut dalam Mm-mm. itu penyebabnya merasa diri paling benar, paling tinggi, ya kan? Paling-paling, ya Hmm. kan? Ya kan? Eh, itu jadi ah, nanti kalau kita mendalami itu kita bisa banyak mawas diri karena itu dari di dalam grup di dalam ini kita kalau kita masuk ke grup itu kita merasa wah aku paling benar paling ini sehingga dalam debat dalam ini udah kayak paling pinter satunya itu bahaya itu dan Allah nggak suka ini di sini kan sesungguhnya Allah tidak menyukai kalau udah nggak suka ya udah repot
Kalau Allah nggak suka ke kita, habis. Dan itu masalah hati loh ya. Yang tahu ya, yang tahu merasa paling itu kita nggak tahu loh. Di dalam grup ini siapa tapi dia sendiri ya tahu. Makanya hati-hati, hati-hati dalam dalam bergaul dalam ini ya. Ya di dalam Al-Baqarah kan sebut bahwa kalau kita ngomong sama orang itu Ahsan, harus baik hari ini. Karena out of respect. Karena kita respect. Ngerti nggak? Kita nggak lihat orang itu rendah atau tinggi. Ngerti nggak? Kita harus respect. Ya, ya respect. Ya, makanya Ya memang relatif ya, yang namanya sombong itu ada yang menyampaikan merasa lebih lebih baik dari orang lain. Itu saja kan sudah ada sedikit sombong. Makanya kadang-kadang kita selalu menimpali bahwa wallahu a'lam bishawab. Yang tahu kebenarannya adalah Allah. Kita ya, nggak tahu. Nah, betul. begitu. Ya. Makanya Ya, kan tuh, oke. dalam berdebat itu dia pokoknya benar. Kalau disinggung ngamuk ya kan. Wah, ini. Itu udah belepotan kesombongannya. Walaupun dia ustadz ya. Kalau dia sampai ke taraf itu selesai. Tadi kan saya bilang, guru saya bilang, 3 dari 5 ustadz itu masuk neraka karena banyak sekali yang kesleo di situ. Dia ada sombong sedikit aja udah nggak apa, surga udah nggak mau nerima. Walaupun dia ustadz kondang segala macam. Makanya kan kalau cerita iblis itu ya, iblis itu kan umurnya ribuan tahun dan dia pintar-pintar ya. Kalau kita itu digoda iblis yang pas-pasan lah. Tapi kalau ustadz yang pintar-pintar yang itu, yang hebat-hebat tuh dikasih iblis yang hebat-hebat juga, sehingga gampang ini. Makanya ya itu penjelasannya ada bahwa kita itu jangan merasa lebih paling benar, paling tinggi. Kita selalu dengerin nih, omongan orang itu gimana, ya ta? Tapi kita nggak seperti cerita siapa? Nabi Ibrahim sama ini ya. Lukman atau Nabi Ibrahim yang jalan pakai unta itu. Ya ta? Dia mau ngasih tahu anaknya. Dia masuk ke kampung gitu kan. Dia eh, dia naik unta. Nah, Nabi Ibrahim di atas, anaknya di bawah, si Ismail. Orang kampung bilang, ini orang tua nggak sadis nih anak-anak anak disuruh jalan dia naik unta gitu kan. Terus switch anaknya suruh ke atas, nah Ibrahim yang nolong untanya. Komentarnya apa? Ini anak kurang ajar orang tua suruh jalan dia naik enak-enak naik unta. Ya, salah lagi. Terus lewat lagi semuanya turun untanya kosong gitu kan, semuanya jalan. Orang desa, orang-orang di situ bilang, ini geblek ini, unta nggak dinaikin. Ya salah lagi. Terakhir dia lewat dua-duanya naik. Komentarnya apa? Ini orang nggak tahu ini kak belas kasihan. Unta kok dinaikin 2 orang, gitu kan? Jadi artinya apa? Kita itu jangan apa jangan merujuk ke pendapat manusia. Kita harus kembali ke Allah. Jadi merasa diri paling benar, paling tinggi itu jangan ke 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 level manusia, tapi selalu ke Allah. Selalu ke Allah. Sujon. Ya, jadi ada husnudon, Husnudon. itu baik ya, berpikiran baik. Ada suudon, pikiran jelek. Jadi ke Allah kita harus husnudon, ya. Ke manusia juga, ya. Ya, tapi ukurannya bukan manusia. Kalau kalau kita selalu mengharapkan apa kemarin yang ya Saukat bilang itu acknowledgement apa dari manusia itu nggak akan habis-habis. Harus ke Allah begitu. Oke, iya, iya. Saya bisa ngerti lah tadi mungkin saya juga ini dari siapa ya? Nasruddin bagus juga tuh. Jadi orang yang mengatakan jadi tidak membunuh apa tidak mematahkan bahwa absolut gitu ya kebenarannya dia diakhiri dengan wallahu alam bisawab gitu ya. Pak Nasruddin ya. Bagus, bagus Itu mungkin bagus ya. Ya. Nah, terus saya mau tanya tuh Pak Nasruddin tadi
Nasruddin bilang An-Nahl berapa ya tadi itu ya? Yang ini 1623 itu bukan? 29 kalau yang dari saya. 23 Oh, juga sama yang ya, ya, disampaikan ya, ya. 23, Mas Wirianto. An-Nahl 23 sama 29 ya? Oke, Iya, iya. makasih. Ya, ya. Iya, ya. Memang banyak sih yang similar gitu ya. Ya, artinya begitu. Jadi obatnya dari kesombongan itu ingat asal penciptaan kita. Kalau di Quran disebutkan kamu dulu tuh cuman setetes air yang hina, gitu kan? Ya, eh, sekarang kok jadi kayak gitu, ya ta? Ngerti nggak? Jadi kita selalu ingat asal usul kita dan betapa kecilnya kita. Nah, di buku saya ya, ya saya lagi nulis itu ya. Kau tahu nggak kebesaran Allah, ya, ya. Kita itu dibanding dengan bumi yang kita injak itu adalah bumi itu 10 pangkat 22 besar dari kita. Bumi itu sepersekian juta dari matahari. Matahari itu hanya setitik dari galaksi. Ada miliar galaksi, sekitar 200 juta, 200 miliar galaksi di dalam langit pertama. Padahal langit pertama yang kita lihat bintang-bintang itu dibanding dengan langit kedua itu seperti biji jeruk dibanding dengan dunia ini. Ngerti ya? Juga langit kedua dibanding yang tiga seperti itu kayak biji jeruk dari dua jadi sampai ketujuh. Semua langit ketujuh itu dibanding dengan arsy Allah. Tahu arsy Allah? Ya, singgasana. Ya, singgasana itu ars itu adalah di batas Sidratul Muntaha. Ars disebut ars Allah karena tidak ada makhluk di situ. Seperti Saukat bilang, makhluk itu makhluk hidup, makhluk mati, tanah segala macam, manusia. Di ars Allah itu tidak ada makhluk, hanya ada Allah. Dan itu semua seluruh dunia seisinya sampai 7 langit itu dibanding dengan Allah itu nggak ada apa-apanya. Bayangkan kita dibanding dengan Allah itu yang luar biasa great besarnya Allahu Akbar itu nggak ada apa-apanya. Kok kita bisa sombong merasa besar itu apa? Modalnya apa gitu loh. Modal kita apa? Juga saya sebutkan di situ di dalam darah kita itu ada sekitar 5 miliar darah ya sel. Satu sel darah ngeblok ke otak kita, kita stroke out mati. Ngerti nggak? 1 dari 5 miliar yang di bone itu kita apa marrow bone itu kan mengeluarkan darah terus. Satu aja ngeblok kan tahu nggak pembuluh darah otak itu cuma satu sel besarnya, tipisnya. Itu keblok satu, out kita, stroke. Kalau nggak ketolong mati. Kayak Cak Nun ya, Cak Nun inget tahu, Cak Nun. Cak Nun itu kan kena stroke waktu lagi tidur ya. Ya, udah out sekarang udah nggak bisa apa-apa. Jadi betapa lemahnya kita, betapa kecilnya kita. Kalau kita menyadari itu dan asal usul kita dari air yang tidak berharga. Luar biasa kalau kita sampai bisa sombong merasa lebih dari orang lain. Kita itu sama-sama debu di hadapan Allah itu lebih kecil dari debu. Nanti nggak? Bagaimana kita bisa sombong merasa hebat saya ini. Kalau kita lihat kayak Trump, kayak orang Israel itu ya luar biasa sombongnya itu di depan Allah nanti nggak karuan jeleknya. Ya, jadi indahnya kita kalau ngaji, belajar, tahu, ya, itu kita akan hidup itu akan lebih hati-hati dan lebih enak sebenarnya, lebih enak karena kita tahu. Seperti kita masuk ke ruangan, kalau gelap kita nabrak-nabrak, tahu. Tapi kalau jelas, terang, kita ini ada meja, nah ini kita bisa tahu, ini kan lebih enak. Hidup juga gitu, kalau kita ada ilmu, kita lebih enak hidupnya. Apa Saukat mau ngomong apa? Ya, ini ada hubungan dengan kesombongan dan congkak ya. Ada sombong cenderung ke congkak. Saya melihat dua hal ya. Nabi Musa pada saat umatnya itu begitu menjijikkan, begitu menyebalkan, dia pergi ke Tursina ya untuk kontemplasi itu istilah ilmiahnya. Kemudian Rasulullah
begitu melihat umat, melihat manusia-manusia di Mekah dengan kejahiliannya, dia itu nggak kuat sebenarnya. Dia berkontemplasi di Gua Hiro. Ya. Jadi ini ada konsep kontemplasi. Soalnya di agama Buddha pun ada kontemplasi, yaitu menyucikan diri dengan bukan orang yang memberikan, tapi hati kita akan teruji di situ. Karena saya lakukan itu. Saya 2 tahun di Jember nggak ngelakuin apa-apa. Saya kontemplasi. 2 tahun Yul di Jember. Saya berhubungan dengan kiai, masjid, kiai, masjid, kiai, masjid. Karena rumah saya dekat, yang di Jember itu cuma 5 menit ke masjid ya. 2 tahun full. Terus saya merasa, oke, saya udah tenang, hidup udah ini. Saya balik lagi ke Jakarta. Itu saya cerita ini karena saya lakukan. Jadi ada konsep kontemplasi. Itu coba Yul bisa nerangin di Islam nggak itu gitu? Ya, itu namanya tafakur kan. Di Islam ada Iya, itu iya, Pak Fatur. Iya, iya. tafakur. Jadi itu untuk tazkiyah juga yang Pak Tony bilang. Jadi salah satu dari apa ya, resep ya. Resep itu kan resep ya. Sesuatu yang itu salah satu begitu. Rasulullah juga sering kayak Rasulullah ngelihat istri-istrinya yang pengen dunia gitu kan. Dia menghilang satu satu bulan. 1 bulan waktu itu dihitung sahabat 29 hari. Makanya di Islam itu 1 bulan sebenarnya 29 hari. Karena Allah begitu. Rasulullah bilang aku akan menyendiri. Ya, karena kadang-kadang kita harus lepas dari itu. Tahu nggak kenapa kita ngantuk? Kalau dari konsep Islam ya. Tahu nggak kenapa kita ngantuk? Kalau guru saya bilang karena roh ruh kita itu bosen, bosen terhadap dunia. Dia pengen istirahat. Jadi dibiarlah Allah ngantuk. Jadi kita tidur itu kita sebenarnya lepaskan diri dari dunia yang membosankan dan menyampaikan. Kadang-kadang menarik diri itu penting, seperti kamu bilang, supaya lebih jernih pikiran kita. Nah, gitu. Bagus. Apalagi, Ya memang saya percaya itu pengorbanan tuh, nggak mudah ya. oh Melakukan itu nggak mudah. Ya, seperti Yul katakan orang yang bertahajud ya, memang awalnya itu berat banget tuh. Lagi ngantuk-ngantuk bangun ambil air wudhu. Kalau hati kita nggak benar-benar 100% ya, yakin bahwa itu adalah ibadah terbaik, ya. kita nggak akan nyampe itu, nggak akan nyampe ke sana. Dan ingat ya, apa yang kita kerjakan waktu kecil itu karena ridho Allah. Jadi, eh, bulan-bulan pertama berat sekali. Tapi kemudian karena niatnya Allah memudahkan, mudah Ya, begitu. ya. Ya. Terus tadi saya lupa mau ngomong. Anyway nanti kalau ingat ya. Ya kadang-kadang hijrah saya bilang hijrah di dalam Islam. Hi- Konsep hijrah itu sangat dihargai, sangat tinggi ininya nilainya. Tapi hijrah bukan hanya fisik ya. Kayak saya hijrah dari Indonesia ke sini enggak. Kayak Rasulullah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Tapi hijrah itu yang paling berat hijrah dari kebiasaan yang buruk ke baik, Hmm. dari yang pas-pasan ke lebih baik, kan himma ya ta, yang lebih tinggi. Itu juga hijrah dan selalu hijrah itu menaikkan derajat. Jadi kalau menjadi tafakur untuk kembali lagi lebih baik itu hijrah itu bagus. Jadi perjalanan kita sebenarnya itu sebaiknya ya kita selalu hijrah tiap hari. Hijrah dari yang kurang ke baik. Makanya belajar seperti ini. Insya Allah kalau kita selesai 25 penyakit kita menguasai, mengetahui dan menjalankan itu kita hijrah luar biasa. Dari sesuatu yang nggak tahu, yang belepotan hatinya, ke tahu dan bersih hatinya. Itu hijrah luar biasa yang insya Allah Allah akan meridhoi. Dan itu Amin, amin. bisa lapor ke Allah bahwa Allah saya udah berjihad nih mempelajari penyakit hati menjalankan gitu. Jadi insya Allah kita punya hak surga walaupun kita nggak klaim itu, tapi ada modalnya lah untuk di hadapan Allah. Karena nanti kita sendiri-sendiri di hadapan Allah itu kita sendiri-sendiri nggak ada lawyer nggak ada apa sendiri datang sendiri. Apa saat Ya, ya, saya setuju banget tuh tafakur ya.
Tapi banyak kan tafakur itu jarang ya dipraktekkan ya. Ini kita bicara real ya, real. Jadi di kalangan kota dengan kalangan pedesaan, artinya kota kecil ya, seperti yang asal saya kan di kota kecil dari Jember ya. Semarang mungkin lebih lebih besar. Memang corak daripada belief dia apa keyakinannya dia itu beda loh sama orang-orang kota gitu. Kalau orang yang di sana itu meskipun langit itu biru, tapi kalau kiainya bilang itu merah, dia akan bilang merah. Karena saya mengalami sendiri. Pada saat dulu saya jalan sama Pak Kiai, terkenal di Kiai, saya diajak ke pondoknya. Pada saat saya masuk, itu santri berdiri semua di jalan yang kita lalu, berdiri. Terus kita belok ya, udah nggak kelihatan. Terus saya nggak tahu, saya ngintip lagi. Terus saya bilang, Pak Kiai, itu kok masih berdiri Pak Kiai? Oh iya, nggak ada saya pun dia masih ada. Artinya ditambahin tuh waktunya untuk berdiri. Sampai dia bilang, kalau saya mau kopi, belum ngomong pun kopi udah ada di meja. Nah, itu kiai-kiai di daerah-daerah gitu loh. Sehingga saya kok takut ya, karena begitu dianggap seperti demikian, ada kesombongan di hati Iya. para kiai itu gitu loh. Di Quran disebutkan kan bahwa banyak, kalau disebut tuh rabi-rabi yang di Yahudi itu menuhankan diri, ya seperti itu. Iya, iya. Ya karena ya itu, makanya itu namanya jumud, kebodohan. Makanya jangan jadi Nah, Islam yang jumud, yang bodoh. Ya, hati-hati. Ada saya lihat di video itu orang di mana di Jawa yang sholat tarawih kayak cepet sekali itu. Pernah lihat videonya? iya, iya, pernah lihat. Itu kayak dia itu udah turun-menurun sampai 125 tahun, kiai-kiainya begitu. Jadi nggak ada yang berpikir bahwa itu salah. Mm, Itu kena semua tuh nanti di akhirat. Ya dah, kena semua itu. iya. Karena kita itu bertanggung jawab kan gitu. Jangan kamu melakukan sesuatu tanpa ilmu. Itu di Quran ada. Itu kalau saya bilang di Quran ada itu karena nggak ada waktu, saya nggak bisa nunjukin. Tapi nanti kalau ada pertanyaan saya tunjukin tuh. Jangan kamu berbuat sesuatu tanpa ilmu. Ya itu kan tanpa ilmu tuh. Sholat katanya cepet sekali videonya. Itu karena kiainya Iya, ngomong iya, iya, iya. 125 tahun nggak ada yang rubah. Sampai ini guru saya yang di Amerika itu ngelihat itu ketawa tuh. Dan itu Indonesia, saya malu sekarang. Saya malu sekali tuh. Karena tahu dia tahu saya Indonesia ngelihat video kayak gitu. Hmm. Iya. Yul, Yul, boleh, Ya, boleh sedikit lagi nanya, Yul. ya. Iya, tadi berhubungan dengan tadi merasa benar gitulah ya. Hmm, Terus kita kaitkan dengan mahjab, apa? mahjab ya, siap mahjab, mahjab, mahjab Mashab, atau apa ya? Mazhab ya, Oh, madhab, ya. madhab, yang empat itu. yang empat lah. Hmm. Ya kan, Hambali. ya itu kira-kira kalau misalnya saya bayangkan misalnya gitu ya, misalnya kita belum mendalami apa namanya hadis-hadis saja, misalnya kita misalnya merefer ke ayat-ayat Al-Quran yang misalnya tadi misalnya yang disebutin yang 3 terus tambah An-Nahl 23 2 Hmm. terus apalagi gitu kan relatif rasanya sih agak jelas gitu lah ya. Hmm. Maksud saya sudah bisa dicerna lah kira-kira Hmm. Hmm. eh, sudah bisa kenapa sudah jelas relatif lah walaupun apalagi kalau bisa dijelaskan dengan hadis-hadis gitu ya. Hmm. Apa yang mendasari tadi mahjab ya? Mahjab ya? Madhab. Perbedaan. Madhab atau mazhab ya? Hmm. Ya, misalnya mazhab itu apa mendasari mereka itu Berbeda. Berbeda. apa ya berkeyakinan bahwa saya mazhabnya ini, saya mazhabnya ini gitu. Eh, Apakah karena fikih aja atau karena sebetulnya itu? Seperti itu kalau misalnya kita berdasarkan seperti ini kan sangat ini ya, artinya toleran sekali gitu ya.
Ya betul, Ya, betul. kita sangat toleran sekali imam sehingga kita itu Syafi'i, Ya betul. ya Syafi'i. tidak harus kita ya kalau ada perbedaan ya oke lah tidak terlalu ini gitu tapi kelihatannya ada sesuatu yang sangat di apa dipegang dan Ya, itu kira-kira menurut Jul maksud saya betul. ya belum tentu benar tapi menurut Jul kira-kira yang pandangan seperti itu kenapa mereka kekeh seperti itu gitu loh. Gitu ya. Jadi Oke, begini, makasih. guru-guru saya yang di ya Syekh Hamzah Yusuf, coba kamu kita ketik kamu ketik Syekh Hamzah Yusuf itu dia cerita itu timbulnya mazhab. Jadi kalau saya sendiri belajar tafsir itu 7 tahun ya. Kemudian nafsu soroh balago 3 tahun segala macam. Di dalam bahasa Arab satu kata kayak katakanlah min aja itu ada 14 arti ya. Jadi apa namanya kalau min syawal kayak ada anjuran kan di hadis setelah Ramadan itu puasa min syawal gitu kan itu kalau dari bahasa itu bisa berarti di tengah-tengah bulan syawal atau di permulaan atau di akhir atau kapan saja jadi secara bahasa kalau kita mentafsirkan apa hadis dan Quran itu bisa macam-macam. Lah 4 orang itu yang ahli dalam fikih dalam bahasa dia mentafsirkan begini, ya ta? Ada yang banyak berbeda, ada yang similar, tapi biasanya hanya ke pelaksanaan yang trivial ya, yang enggak hakiki, yang enggak ini. Dan itu sekali lagi kenapa kita perlu ngikutin ini itu karena kita sendiri nggak tahu kan tadi awalnya bahwa kita mengerjakan sesuatu harus punya ilmu. Tapi kita nggak ada kan belajar fikih sampai dalam kan, bagaimana sholat, wudhu, segala macam kan. Maka kita berkiblat kepada 4 orang itu karena mereka itu yang ahli, yang belajar dalam, kita ngikutin. Tapi kita nggak boleh ngikutin sembarangan. Bahaya karena terus bahayanya apa? Oh kalau yang enak ini aku ikut ini, yang enak ini akhirnya ikut enaknya nggak keikhlasannya. Tapi wah kalau wudhu caranya ini paling gampang. Kalau sholat maliki itu kan gini ya, dia nggak begini. Wah itu enak tuh, saya ikut ini. Itu kacau. Makanya kita disuruh milih satu. Tapi bukan terus harus begini. Kalau ada pendapat namanya kan ijtihad tahu ijtihad. Jadi hati kita tanya, ini kalau Syafi'i kok nggak pas ya? Saya nggak ngikutin itu nggak apa-apa karena dia bukan Rasul. Contohnya, Syafi'i itu percaya kalau nyentuh perempuan itu harus wudu kan? Iya, tahu kan? Ya, ya, Ya. ya. Kalau yang lain 3 enggak. Dan saya ikut yang 3. Kenapa? Walaupun saya Syafi'i ya, kalau ini saya Syafi'i. Karena di dalam Quran disebutkan kan, kalau kamu datang dari washroom, dari kamar mandi dan kamu menyentuh perempuan, maka kamu wudu lagi. Sekarang kata-kata datang, ja'a, datang dari ini. Bukan kita, ini kamar mandi, ini tempat sholat kita lewat, wah harus balik lagi sholat apa wudhu terus. Kan enggak kan? Maksudnya datang di situ adalah buang air besar, buang air kecil, wudhu lagi. Menyentuh juga gitu, bukan hanya menyentuh begini, tapi berhubungan badan segala macam. Seperti itu. Gerayangi. Ya, bukan hanya ngerayangi tapi berhubungan badan. Jadi nyenggol itu nggak apa-apa. Kalau Syafi'i bilang, tapi Syafi'i dikalahkan begini. Bagaimana kalau haji? Haji itu orang susuan itu. Akhirnya Syafi'i bilang, kalau haji nggak apa-apa, kan nggak lucu. Jadi artinya kita tuh secara keseluruhan, kita ikutin mazhab supaya kita masuk ke dalam kategori berilmu. Ngikutin ilmu sesuatu. Fikih ini jadi biasanya yang kita omongkan tuh ya itu masalah fikih. Ya, bukan masalah yang lain. Fikih itu artinya apa? Aturan sholat, aturan ini, hukum ya. Kita ngikutin salah satu, tapi kemudian kita bisa aja istihad tergantung hati kita, kita mau yang enak yang mana kalau ini. Bukan terus empat-empatnya kita cari yang enaknya enggak. Kira-kira menjawab enggak, Yayan atau masih Iya, ada? iya, oke. Iya, sangat-sangat. Saya ada dapat pencerahan, ya, insya Allah. Jadi relatif kita memang harus literasi kita harus
Ya, Ya, tetap ujung-ujungnya ke literasi juga ya. Jadi ya, supaya kita tidak secara membabi buta gitu ya ya, untuk betul. menerima Supaya dan itu mungkin ya seperti itu. Tapi yang jelas bahwa mereka itu mempunyai dasar-dasar kenapa mereka memilih seperti itu gitu ya. hmm, Ya, seperti itu. saya Oke. kasih tahu Terima ya, kasih. empat orang itu luar biasa. Kayak kayak yang saya ceritain si apa namanya Imam Syafi'i. Dia tuh cerdasnya luar biasa. Dia kalau dengar khotbah kan kenapa gitu ya. Dia tuh nulis di tangan. Tapi dia bisa apal kita ngomong gurunya ngomong 1 jam. Dia bisa ngulangin semuanya dari tulisan di tangannya pakai begini. Tahu nggak saking cerdasnya. Jadi kita tuh ngikutin empat itu luar biasa. Empat orang itu kalau ngikut baca ini ya, kayak internet tuh bisa baca. Mereka tuh benar-benar dipilih Allah loh yang luar biasa. Kenapa sampai empat itu? Ya ceritanya begini di dalam sejarah Islam, di dalam tradisi Islam. Orang yang seperti Imam Ghazali, seperti empat mazhab itu bisa diikuti jutaan orang itu karena dikehendaki Allah. Karena memang itu representatif yang dipilih Allah. Ngerti nggak? Jadi mereka itu bukan sembarangan. Ngerti nggak? Jadi kayak Ya, betul. Imam Ghazali yang luar biasa itu karena dia benar bagus sehingga Allah memilihnya. Kayak kayak saya nih, saya nulis buku udah 4 di Amazon, nggak ada yang peduli karena kelas saya apa, ngerti nggak? Kelas saya nggak kayak Imam Ghazali. Kalau kayak imannya kayak Imam Ghazali, saya nulis buku 4 tuh mungkin udah jutaan yang baca gitu, ngerti nggak? Jadi saya termasuk nggak dipilih Allah sehingga buku saya nggak begitu ini. Ngerti nggak? Jadi kita lihat Belum. kita lihat dari mazhab itu mereka itu luar biasa. Kalau kita belajar itu mereka itu kayak Imam Malik itu cerdasnya luar biasa, bersihnya luar biasa. Itu kayak gunung kayak yang saya ceritain di dalam masyarakat itu harus ada gunung. Artinya yang berakhlak tinggi, berilmu dalam. Nah, mereka itu sangat tinggi dan sangat dalam. Makanya menjadi mazhab ya begitu. Ada lagi? Kita kenapa kok memilih? Itu kan memilih ya imam itu. Mil. Di timur, misalnya Pakistan, Indonesia, Malaysia itu rata-rata Imam Syafi'i ya. Ya, Indonesia kalau Pakistan itu Hambali itu kayaknya. Jadi kita pemilih lah itu saya bilang kan pertama eh, kita harus berbuat sesuatu atau sholat kan, mempunyai ilmu, ya toh? Kita nggak ada waktu, nggak ada otak untuk mempelajari ilmu yang sedalam itu bagaimana sholat pakai ini. Ada 4 orang itu yang mempelajari dan percaya bahwa mereka dalam. Kita ikutin. Kenapa berbeda? Saya bilang tadi karena bahasa Arab sendiri, bahasa Arab sendiri secara hakiki itu kata min aja itu ada 14 arti. Yang semuanya nggak salah. Tapi di dalam Islam itu the beauty of Islam, bagusnya Islam itu fleksibel. Kalau kamu percaya begini, asal itu dari istilah kamu yang baik, nggak apa-apa. Ya, kalau Imam Maliki itu bilang bahwa setelah Ramadan yang 6 hari loh, min Syawal, itu bisa kapan aja. Tapi kalau Syafi'i begitu selesai hari ketiga apa kedua gitu ya, itu udah masuk yang 6 hari itu. Karena dia min Syawal itu awal dari sana. Jadi itu hanya interpretasi bahasa. Jadi karena bahasa Arab yang sangat kompleks itu yang membuat ada 4 madzhab itu. Ya, jadi kenapa kita harus milih? Saya bilang, kalau enggak bahaya kita. Jadi kita sembarangan, oh yang enak aku enak mirip ini, yang enak ini. Jadi akhirnya seenaknya aja dia. Ya, harus milih satu. Tapi saya bilang, kalau ada yang nggak cocok, kayak tadi saya bilang Syafi'i, saya nggak cocok yang soal nyentuh itu, nggak apa-apa istihad saya ikut yang 3. Satu itu. Jadi kalau di umroh nyenggol perempuan, sengaja atau nggak sengaja itu nggak apa-apa. Ya, saukat juga boleh nyenggol. Gitu. Apalagi? Ini satu hal ini bukan tendensi ya, bukan tendensi. Tapi saya pernah belajar dan dengar salah satu mazhab itu membolehkan pria menikah tanpa seizin istri.
Hmm. Itu nggak tahu Hambali atau apa ya. Tapi di Syafi'i beda. Di Syafi'i kan harus ada izin. Nah, Hmm. itu banyak orang yang memilih tanpa izin. Ya. Kalau Saukat nanya saya nggak bisa jawab karena saya belum mendalami itu. Belum. Ya. Saya belum mendalami itu. Setahu saya gini ya, menikah itu menikah lagi ya, menikah kedua, ketiga itu tidak ada perlu izin istri. Walau masa manapun saya kira kayak gitu. Jadi sapi juga enggak, yang lainnya. Jadi menikah itu tidak ada perlu izin ya, maksudnya izin ya. Harus kalau nggak diizinkan nggak boleh, nggak ada itu. Setahu saya ya. Kat, Lalu kenapa di Indonesia ini kebanyakan sapi, khususnya Asia Tenggara, karena pada ya sebelum kemerdekaan 100 atau 200 tahun yang lalu, sebelum Raja Saud ya, Saud yang ada ini, itu di Arab itu mazhabnya mazhab Syafi'i. hmm. Jadi eh, jadi orang-orang kiai-kiai kita dulu itu belajar ke Arab, ya mereka itu pada saat itu mazhab Syafi'i. Sehingga pada saat dia kembali ke Indonesia mengajarkan mazhab Syafi'i. Nah, setelah banyak ulama-ulama baru yang alumni Arab khususnya Madinah ataupun Makkah yang sekarang itu bermazhab eh, Hambali, Hmm. maka dia mengajarkan Hambali yang di sini karena ilmunya ilmu Hambali. Hmm. Eh, kalau dulu itu sekitar berapa tahun yang lalu itu ya kata 10 tahun yang lalu itu mazhab di Arab itu diajarkan perbedaan mazhab. Hmm. Nah, sekarang tidak ada lagi perbedaan mazhab. Mereka cuma mengajarkan mazhab Hambali. Makanya itu orang-orang yang ulama-ulama yang banyak yang sekarang ini alumni Makkah, Madinah, itu mereka mengajarkan mazhab Hambali karena di sana dia nggak tahu mazhab Syafi'i. Dia harus belajar lagi kalau mazhab Syafi'i. Makanya sekarang banyak di kita ini bentrokan pengertian tentang fikih. Tapi ya mereka padahal Indonesia katanya mengaku mazhab Syafi'i, tapi kok banyak yang diajarkan mazhab Hambali. Makanya itu kadang-kadang ya ada ngomong aswaja lah, apa ya, ya atau sunnah apa tuh apa yang sesuai sunnah ya macam-macam lah. Tapi karena memang ada perbedaan dasar yang mengenai mazhab antar mazhab itu. Di antara empat mazhab itu yang paling hati-hati itu adalah mazhab Syafi'i. Jadi kalau mengikuti mazhab Syafi'i banyak larangannya gitu, banyak yang apa gitu ya, yang mungkin bagi orang-orang yang mazhab lain itu dengan dalilnya itu enggak terlalu masalah, tapi kalau menurut mazhab Syafi'i itu sangat ketat gitu dia dia sangat hati-hati itu yang saya dapat pengetahuannya ya. Sekali lagi ya, perbedaan mazhab itu karena bahasa Arab yang setiap huruf itu bisa di, di, ditafsirkan beberapa. Ya. Kenapa kita harus ikut? Karena kita nggak tahu apa namanya bahasa Arab yang dalam. Mereka berempat itu tahu. Mereka yang berempat itu memilih pengertiannya seperti ini. Tapi bukan bukan pilihannya kayak Rasul yang harus gitu ya. Artinya masih tetap sebagai mazhab, sebagai apa sebagai ikutan gitu, aliran gitu. Petunjuk Ya, ya, petunjuk. gitu, ya. Jadi gitu. Jangan sampai terus beda mazhab bentrok. Itu jadi sifat takabur itu juga sifat sombong bisa keluar itu di situ. Ya tahu merasa wah aku kalau mazhab ini paling bener. Ya tahu. Terus oh, kamu salah. Kayak ada di Indonesia atau di sini juga aliran Islam yang namanya apa tuh yang dia merasa paling bener. Malah dia bilang saya pernah ikut apa pengajian mereka itu bahwa surga itu hanya bagi golongan itu. Golongan yang lain itu dapat surga dajjal katanya. Saya dengar sendiri. Itu kalau udah kayak gitu rusak. Kita nggak boleh merasa lebih benar dan lebih tinggi ya dah.
Itu walaupun kita ikut mazhab, kita ikut aja, tapi sebagai referensi aja, bukan sebagai ini. Petunjuk yang benar selalu dua kan. Rasulullah SAW bilang apa? Al-Quran dan hadis. Gitu. Bagus nih. Eh, seru. Itu Tony menarik juga itu Ton, bahwa pernah belajar saya tadinya cuman tiga mazhab yang Syafi'i melarang gitu ya. Ternyata Syafi'i juga itu. Jadi tapi diperdebatkan di negara ini sampai ke undang-undang apa dengan hukuman berapa tahun gitu ya. Kalau dia tidak diketahui istri gitu, karena ada itu undang-undang mengenai perkawinan tuh. Jadi ada undang-undang yang mengharuskan memang harus ada sepengetahuan, seizin segala macam gitu. Ya, Sehingga kalau Undang-Undang Nomor 1 itu tahun 74 itu yang pada 74. saat Soeharto. Itu undang-undang perkawinan itu bahwa di situ dimasukkan untuk izin. Jadi itu bukan berdasarkan fikih Islam, tapi berdasarkan fikih negara, hukum Ya. negara. Hukum negara ini. Hukum Ya. negara itu lebih kuat daripada mazhab. Jadi kenapa negara-negara lain di sekitar Arab itu berkembangnya macam-macam mazhab, 4 mazhab itu berkembang? Karena kan kita kan lama dijajah oleh negara lain gitu. Jadi belajar agama ke Arab itu sangat sulit. Sehingga pada akhir-akhir masa ya berapa ratus tahun, ya 100 102 tahunan itu baru kita belajar agama yang ke sana yang secara mendalam gitu. Walaupun ada ulama-ulama yang ke Indonesia dari sana gitu. Nah, pada saat itu ya memang ilmunya ilmu fikih apa mazhab Syafi'i yang diajarkan di Arab sana itu. Nah, sedangkan di India, di Maroko, di Afrika itu kan mereka ya dari dulunya itu dari ratusan tahun sudah belajar agama sehingga mereka ada ikut mazhab apa yang ada di sana yang mereka ikutin gitu ya. Betul. Nah, Ya. tapi salah satu guru saya bilang kita bersyukur adanya mazhab ini, adanya banyak mazhab ini. Karena kalau itu satu mazhab, berarti ada ajaran-ajaran Rasulullah yang tidak sampai ke kita. Betul. Nah, jadi modelnya bahwa contohnya dalam berwudu aja kan ada macam-macam cara gitu ya. Nah, kalau yang mazhab Syafi'i kayak gini, mazhab yang lain itu, padahal itu semua diajarkan oleh Rasul. Ya. Ada sanatnya masing-masing gitu ya. Makanya eh, apa tuh dengan adanya 4 mazhab itu kita ajaran-ajaran Rasulullah insya Allah tidak akan ada yang terluputkan atau terlewatkan karena ada yang mengikuti ini ajarannya sejak contoh Rasulnya di sini atau di mana gitu. Ajaran lain juga ada. Nah itu yang Ustadz saya itu cerita, makanya jangan terlalu memandang salah mazhab lain. Mereka juga punya apa tuh dasar yang keyakinan dan apa tuh riwayat hadis atau yang menurut mereka atau didapatkan sahih gitu. Makanya kita bersyukur karena tidak ada ajaran yang terlewatkan oleh Rasul itu katanya gitu. Ya, di Quran sebut nggak ada yang tertinggal. Quran menyebutkan nggak ada yang tertinggal. Jadi semuanya dijelaskan dan benar 4 mazhab. Sebenarnya lebih dari 4 ya, tapi yang besar itu 4 mazhab itu. Ya, Seperti itu. dulu yang pertama itu ada saya lupa namanya itu mazhab apa gitu ya, yang biasanya dirujuk oleh para mazhab itu juga gitu ya, yang ini ya saya Tobari. Nah, itu mazhab Tobari itu ada dulu itu yang pada awal-awalnya, tapi tidak eh, berkembang karena ya murid-muridnya tidak mengembangkan. Karena tafsir pertama yang ada itu tafsir Tobari. Tafsir Tobari itu banyak dirujuk juga atau dikaitkan oleh para 4 mazhab itu berdasarkan
Nah, makanya tapi tafsirnya itu atau mazhabnya itu nggak berkembang karena murid-muridnya tidak mengajarkan. Yang mengajarkan ya empat mazhab ini yang sampai ke kita. Mhm. Ya betul. Ya kalau intinya kenapa ada mazhab dan kenapa kita ngikutin karena ada di Quran ya bahwa kita harus berbuat sesuatu ada ilmunya. Sedang kita tuh pas-pasan waktunya otak kita, maka ada yang belajar kita ngikuti salah satu. Tapi bukan mutlak. Yang mutlak itu hanya Quran, ya tak? Hadis saja ada yang lemah, ada yang kuat, ada ini kan. Gitu. Apalagi mazhab itu di bawahnya apa di bawahnya hadis. Tapi Ya, mereka itu ya ada ya pendapat yang banyak yang kita kan nggak perlu bermazhab karena kan kita berdasarkan Quran dan hadis. itu Nah, bahaya. Itu bahayanya. yang guru saya kan ngomong, apa kamu paham terhadap Quran dan hadis, riwayatnya semua, sehingga kamu bisa Hmm. menerjemahkan sendiri katanya. Karena kita bermazhab itu karena kita menganggap mereka lebih ya secara estafetnya lebih tahu lebih kedekat kepada Nabi atau pada ulama-ulama sebelumnya yang ilmu dan mungkin apa tuh riwayat-riwayat hadisnya itu sudah mereka validasi. Kalau sekarang kan ya kita kan berdasarkan ikutan ikutan mereka aja. Kalau misalnya kita langsung membaca Al-Quran atau membaca hadis, kita nggak tahu tafsir para ulama terdahulu terhadap ayat itu gimana. Ya kita menerjemahkan sendiri ya itu salah katanya tidak berdasarkan apa tuh urutan apa yang sampai ke Nabi itu penjelasannya gitu apa nama Ya, istilahnya istilah apa betul. istilah bahasa yang kalau sampai ke Nabi itu urutan penjelasannya lah atau juga kita tidak mengikuti hadis gitu kita menerjemahkan sesuai kita karena kita tahu bahasa Arab menerjemahkan sesuai kita mengenai hadis. Nah itu juga ya nggak boleh kita harus mengikuti apa yang telah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ulama-ulama terdahulu katanya itu. Ya, Itu yang saya betul. dapat informasinya. Ya, jadi intinya tadi itu kita karena mereka sudah belajar, jadi ada ilmu yang kalau kita ngikutin mazhab suatu ilmu, tapi bukan terus Hambali sama Syafi'i kelahi. Itu Ya itu nggak boleh itu. kayak anak kecil, benar-benar kayak anak kecil tuh itu jadi salah semuanya. Ya, toh? Karena mazhab itu apa dia itu se- dia menyuguhkan secara sistematis menurut kias analogi ya menurut apa pendapat jumhur segala macam. Jadi mereka ada metode ijtihadnya sendiri. Makanya kita kembali lagi ke hati saya, hati kita. Kita ngikutin ini. Misalkan saya ngikutin sebagian besar Syafi'i, tapi ada hal-hal yang saya nggak cocok. Saya nggak paksain tuh. Saya ngikutin ini itu. Tapi bukan terus milih yang tadi saya bilang itu enggak. Jadi pentingnya ikutin madhab karena kita harus berbuat sesuatu ada ilmunya. Kayak sholat sekarang ya, Yan, misalkan sholat maghrib. Kalau ngarang sendiri, maghrib saya mau santai nih, saya mau 5 rakaat. Masyarakat. Ya, mau 4 rakaat. Nggak bisa kan? Dan itu semuanya dari mazhab-mazhab itu semua setuju, Iya, semua 3 sama ya. rakaat. Tapi ada di dalam detail-detailnya ada duduk yang harus delosor Iya, kan, iya. angkat, Ya. ya. Hal kayak gitu tuh sebenarnya itu masalah kecil, tapi menjadi besar kalau kita besar-besarkan. Ya, ta? Kita takut tanya hati aja kita gimana. Kembali lagi ya, semuanya itu dari hati kita. Ijtihad. Ada sahabatku yang dulu, Pak Arif Yunan rasanya tuh di sini masuk, Iya, tapi ada nggak Mas tahu. Arif Yunan tuh. Coba Mas Arif. Mas, Ya. Mas Arif Yunan Assalamualaikum tuh. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Baru bergabung nih. Ya, Pengen. alhamdulillah, Pak. Seru Mas nih. Arif ini Iya. juga ada pengajian khusus juga. Ya, saya barusan ikut sama Mas Arif juga ngaji tajwid. Ya, Ya. ya, Ya, ya. Sin, Alhamdulillah. tasnya sama tadabur. Jadi ini Ya, Ini tadabur baru sama bergabung, Mas Mas. Sugeng. menarik juga yang
Mas Tony itu apa tadi yang memberikan pencerahan-pencerahan, saya setuju tuh zaman-zaman. Ya, Dan itu saya ingin tahu itu yang memberi penjelasan tuh dari mana gitu. Ya, maksudnya tapi Ah, menarik gitu. Maksud saya itu bagus tuh. itu kalau Kalau di ya. Bandung itu ada itu. Saya online sih ikut eh Hadimus Sunnah. Ada kayak pesantren, ada sekolahan Hadimus Sunnah di daerah ya Bandung apa gitu. Saya ikut kajiannya online biasanya itu. Oh Hadimus gitu ya. Sunnah Oke. ya, Iya, iya. di Bandung pusatnya itu. Siapa eh, eh, Baru dengar eh, Mas Tony, saya kan orang Bandung, tapi baru dengar itu di oh ya, Hadimus nanti coba siapa ya nama itunya ustadznya pimpinannya. Nanti saya coba ini kan apa tuh share ya. Dia itu eh, mengadakan pelatihan kayak eh, bahasa kebetulannya nggak. Arab, lalu ada pelatihan hadis khusus hadis sampai sarjana muda atau sarjana muda kayak ada sampai di tiga atau apa gitu. Ada itu jadi Ustadz siapa namanya? Ah, Coba kita lihat juga ini tadi sunnah ada ini. Saya lihat ini apa tuh iya. ada namanya itu ya. Nanti kita coba ini ingat ya. Ya, jadi kalau secara ringkas ya, empat madhab itu kalau Hanafi itu dia cenderung rasional ya madhabnya. Kalau Malik itu berdasarkan praktek di masyarakat Madinah, selalu dia refer apa yang dikerjakan masyarakat Madinah waktu dia hidup, sekitar 200 tahun mas itu. Kemudian kalau Syafi'i itu dia ketat dalam sanad dan apa namanya logika hukumnya, ya toh. Sehingga agak-agak kadang-kadang agak terlalu ketat gitu, kayak tadi nyentuh perempuan barang, gitu. Kalau Hambali itu tekstual dan eh, letterlek ya, literally ke hadis kalau, ya toh. Jadi benar kita cocok yang mana, gitu kan? Kita cocok yang mana? Tapi harus pilih satu, bukan terus semuanya. Tapi nggak usah 100% gitu. 80% udah bagus. Yang lain kita milih yang mana yang cocok dengan hati kita lebih baik. Begitu. Pak Arif ada usul, ada komentar, ada pertanyaan, jawaban. Monggo. Ini udah 2 jam nih seru nih. Saya menyimak dulu aja Mas, menyimak saja dulu karena memang pemahaman saya juga tentang mazhab masih kurang nih. Ya, Hanya saya dari lahir dulu Syafi'i terus gitu ya, karena memang dari sekolah iya. madrasahnya dulu Syafi'i juga, Oh, jadi mantap. sampai sekarang gitu ya. Jadi ini dengan ada Ya, mazhab yang lain, ya memang betul tuh. Jadi nggak boleh salah satu dipakai ya. Eh iya. empat-empatnya dipakai nggak bisa ya. Mana yang cocok gitu buat kita. Ya, kalau Kalau bahayanya kalau nggak bahayanya boleh begitu ya. ya bahayanya kalau empat-empatnya kita jadi kayak seenaknya mana yang paling ringan dia. Itu kan jadi kayak apa konyol ya. Ya, kita harus karena ini kita kan ngikutin ilmu. Iya. Ya, jadi mana yang serak sama kita ya. Kita Hmm. dilarikan. Tapi sebenarnya pembahasan kita itu penyakit hati. Kita sampai ke sini ke situ itu kembangannya aja. Tapi eh, Betul. tujuan kita di pengajian ini bagaimana kita memerangi penyakit hati segala macam. Insya Allah nanti minggu depan kita terusin lagi. Udah 2 jam ini. Kita Mas Dua Arif jam ya, ya. itu namanya Mas Arif nggak tahu pernah dengar Yuwana Rian Tresna. bisa diketik di Juana yang terserah. Yuwana itu nama mudirnya gitu ya, yang di Di Bandung nanti itu. di apa ditulis di itu di grup ya. Ini, di Kata WA tulis grup. nanti tak tulis di Ya. ya. Iwan, Rian, Juana, Rian Rian, Tresna. Iya, Rian. Rian terakhir. Mungkin mungkin ada YouTube-nya Oke, ya. Ya, nanti tak sharing di grup ya. YouTube ya, sharing YouTube ya nanti. Masya oh dia Allah. ya betul ya. Sebagai Iwan adalah Direktur Pusat Pendidikan Hadis Madhab Ma'had
Mahat Hadimus Sunnah Hadimus Bandung. Sunnah Bukan di madhab Bandung. ya, mahad. Ya. Mahat itu Itu sekolahan kalau nggak salah. saja. Mahat itu institusi kayak apa ya, universitas gitu ya, Mahat. Mahat Hadimus Sunnah Bandung. Masya Allah, ini pada eager belajar, bagus nih, bagus. Oke. Baik, Oke, baik. Amin. oke, kita cukupkan Ya, hari ini. terima kasih Wabillahi Mas Yulianto wabillahi dan taufiq teman-teman wal semua. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Itu keluar.